سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, konflik Hamas versus Israel telah menyeret banyak negara adidaya termasuk Rusia. Putin sejak awal telah menyatakan dukungannya untuk Palestina segera merdeka dan terlepas dari penjajahan Israel. Dukungan itu tak hanya berupa retorika belaka, tapi juga disertai dengan bantuan nyata. Mari kita lihat bantuan apa saja yang dikirimkan Putin ke Palestina. Tonton video ini hingga akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya agar membantu channel ini lebih berkembang dalam menyiarkan syiar Islam. Sejak awal konflik Hamas Palestina dengan Israel, Vladimir Putin telah tampil di depan publik menyatakan dukungan kepada Palestina. Mulai dari kecaman kepada Israel karena menyebabkan kematian warga Gaza, hingga menyebut Israel adalah perampas tanah warga Palestina. Ia menilai bahwa tanah milik warga Palestina diambil alih oleh Israel, dan sebagian besar caranya menggunakan kekuatan militer alias kekerasan. Kemudian di saat negara-negara Uni Eropa mengecam aksi Hamas yang menyerang Israel dan memasukkannya ke dalam daftar teroris, Putin sama sekali tidak melakukan hal yang sama. Putin malahan menyeret nama Amerika Serikat sebagai dalang dari aksi brutal Israel ke Palestina. Menurutnya, apa yang terjadi saat ini adalah kegagalan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah. Amerika mengabaikan kepentingan rakyat Palestina, termasuk kebutuhan mereka akan negara. Sudah terlalu lama Amerika dan Barat mengabaikan hal ini. Bahkan sejak tahun 1967, mereka malah mendukung aksi kejam Israel. Saat serangan kembali terjadi di beberapa rumah sakit di Gaza, terutama di rumah sakit Al-Ahli yang menewaskan ratusan orang, Putin kembali menyatakan keprihatinannya. Ratusan orang tewas dan luka-luka membuatnya berpikir bahwa peristiwa yang terjadi di Gaza adalah hal yang mengerikan. Putin berharap peristiwa itu adalah sinyal untuk segera mengakhiri konflik secara umum. Rumah sakit di Gaza memang tak hanya sebagai tempat perawatan, tetapi sekaligus menjadi tempat berlindung warga Gaza dari serangan udara Israel. Serangan ini juga sekaligus meningkatkan jumlah korban jiwa hingga tembus angka 3.000. Pantas saja Rusia kembali bersuara. Melihat kekerasan yang terjadi saat ini, Putin menilai bahwa kunci untuk menghentikan penyerangan brutal Israel adalah segera membentuk negara Palestina dengan ibu kota Yerusalem Timur. Dan rencana itu tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dukungan Putin tak hanya berupa omongan belaka, tapi dia realisasi lewat kiriman bantuan langsung ke Gaza. Total bantuan yang dikirimkan mencapai 27 ton, berupa bahan makanan, tepung, gula, beras, dan pasta. Bantuan itu dikirimkan menggunakan pesawat angkutan IL-76 dan dibantu pengirimannya oleh Organisasi Kemanusiaan Bulan Sabit Merah Mesir. Putin juga menyatakan kesiapan Rusia untuk menjadi mediator sebagai upaya penghentian serangan. Kesediaannya ini disampaikan di hadapan negara-negara Arab lainnya termasuk Iran. Inisiatif menjadi penengah dilakukan agar tak ada lagi korban dari warga sipil. Selain itu juga untuk mencegah perang regional terjadi. Putin melihat apa yang terjadi di Gaza sama dengan peristiwa mengerikan yang pernah menimpa Soviet Rusia. Ia bahkan menyamakan Israel dengan Jerman di bawah kepemimpinan Hitler. Apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza mengingatkan Putin pada kekejaman negeri Jerman saat mengepung kota Leningrad di Rusia pada Perang Dunia pada tahun 1941 hingga 1944. Pengepungan ini dikenal dengan pengepungan terbesar dan paling berdarah yang pernah ada di dalam sejarah.
Sebanyak 1 juta jiwa tewas dalam peristiwa itu. Putin tak mau peristiwa itu terulang kembali. Makanya ia tak henti-hentinya memperingatkan Israel untuk tidak melakukan pengepungan di wilayah Gaza. Semua dukungan dan bantuan Putin pun disambut baik oleh Hamas. Kami mengapresiasi posisi Presiden Rusia Vladimir Putin terkait agresionis yang sedang berlangsung terhadap rakyat kami. Pembelaan Putin tentu tak semata-mata karena kemanusiaan. Jika dilihat, Palestina adalah negara dengan penduduk Muslim dan Putin adalah salah satu kepala negara yang memperlakukan umat Muslim dengan baik di negaranya. Ada unsur agama di dalamnya, makanya tak heran kalau Putin mati-matian membela dan mengusahakan kemerdekaan Palestina. Sejumlah kebaikan Putin terhadap umat Islam sudah sangat sering terlihat. Di Rusia, umat Muslim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sejarah negara tersebut. Umat Muslim begitu dihargai di sana. Saat perayaan Hari Raya, Putin mengucapkan selamat Idul Adha kepada umat Muslim. Dalam pidatonya, Putin menyampaikan kalau Putin sangat bahagia karena komunikasi Muslim di Rusia terlibat aktif dalam kehidupan bernegara, pendidikan, dan kegiatan amal. Semua yang dilakukan oleh umat Islam sangatlah diapresiasi oleh Putin. Karena itu, umat Muslim juga sangat berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada mereka. Putin juga selalu tampil di depan umum jika ada yang mengusik kehidupan umat Muslim. Salah satunya saat terjadi pembakaran Al-Quran di luar Masjid Stockholm, Swedia. Seorang pengungsi Irak yang tinggal di Swedia pun langsung melaporkannya. Beberapa negara dan organisasi Arab juga mengutuk keras aksi itu. Sebaliknya, negara-negara Barat malah menormalkan pembakaran Al-Quran dengan dalil kebebasan berpendapat. Walaupun namanya kebebasan berpendapat, tetap saja ada batas-batas yang tak boleh dilanggar. Di Rusia, tindakan membakar kitab suci umat Islam sangat terlarang. Menurut Putin, Al-Quran harus dipandang sebagai kitab suci oleh semua orang. Bukan hanya untuk umat Islam, kita bisa menyontoh bagaimana ia memperlakukan Al-Quran saat dihadiahi oleh bangsa Arab Saudi. Terlihat kedua tangan Putin memegang dan memeluk erat Al-Quran. Foto tersebut pun sampai dijadikan sebagai reklame di Lebanon dan dirayakan dengan penuh sukacita. Itu sebagai bentuk cinta umat Islam Lebanon kepada Putin yang selama ini memperlakukan umat Islam dengan sangat baik. Jadi tak heran kalau Putin disebut sebagai pemimpin negara yang pro dengan Islam. Putin juga pernah mengkritik kebebasan berpendapat yang dilakukan dengan menghina Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, penghinaan itu malah menjadi sebuah pelanggaran kebebasan beragama dan melukai hati para pemeluk agama Islam. Makanya muncul aksi ekstremi sebagai respon dari penghinaan itu. Majalah Charlie Hebdo di Paris mendapat serangan di kantornya karena telah berani menerbitkan kartun yang menghina Rasulullah SAW. Sikap Putin merangkul umat Islam sebenarnya sudah diturunkan dari nenek moyangnya para pendahulu, terutama Vladimir the Great atau Vladimir I lewat kepemimpinannya. Islam hampir menjadi agama wajib, sayangnya terkendala di beberapa aturan. Dalam agama Islam ada beberapa larangan seperti dilarang minum minuman keras. Vladimir the Great saat itu adalah tukang minum. Bahkan ia menyebut bahwa minum adalah kesenangan semua orang Rusia dan mereka tak bisa hidup tanpa itu. Itu salah satu alasan Islam tak menjadi agama wajib di negara beruang merah. Tapi Vladimir tetap menyayangi umat Islam dan membiarkannya berkembang. Umat Islam saat itu menjadi tulang punggung perdagangan. Islam terus berkembang dan bertahan hingga sekarang. Umat Muslim tak hanya berdiam diri di Rusia, mereka juga menyebar ke negara-negara bekas Uni Soviet seperti Kazakhstan dan Uzbekistan yang menjadikan negara-negara tersebut berpendudukan mayoritas Muslim hingga saat ini. Islam memang menjadi agama terbesar kedua dengan presentasi 5% dari penduduk Rusia, yaitu sebanyak 14 juta warga Muslim. Walaupun begitu,
Islam tetap mendapat status agama minoritas. Untungnya, umat muslim sangat bebas beribadah dan melakukan aktivitas tanpa adanya frekuensi di Rusia. Sahabat beriman, Putin dan Islam memanglah sebuah topik pembicaraan yang menarik, apalagi melihat sikap Putin yang sangat mendukung negara-negara Islam terutama Palestina. Putin terus mengusahakan upaya terbaik untuk mencapai kemerdekaan Palestina agar terlepas dari kebrutalan Israel. Mulai dari kecaman yang dilayangkan hingga kiriman bantuan. Semoga saja dengan dukungan Putin ini membuat Palestina segera merdeka dan hidup bebas. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya agar membantu channel ini lebih berkembang dalam menyiarkan syiar Islam. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.